Sidang Mueller terbaru berlangsung dengan pemeriksaan terdakwa. Tolong para terdakwa jawab pertanyaan dengan jujur ya. Pemerintah dan DPR Pusat telah memberikan jawaban kepada Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan. Saya penggugat yang menuntut 3 agendum di Dago. Pak, jawab yang benar. Kamu penggugat atau kolusi penggugat dengan oknum tergugat? Kami 2 penggugat, Pak. Jawaban kamu nggak masuk logika. Kenapa Bu Raminten yang sepihak dengan para tergugat sudah siap lebih dulu? Buktinya apa, Pak? Itu ada di berkas putusan Pengadilan Negeri Bandung bahwa Bu Raminten telah siap lebih dulu tanggal 1 Juni 2016. Makanya katakan dengan jujur, kamu penggugat atau penggugat yang berkolusi dengan oknum tergugat, berkolusi dengan oknum aparatur, berkolusi dengan oknum tokoh Dago Elos, berkolusi dengan oknum tokoh Cirapuhan, berkolusi dengan oknum tokoh agama, dan berkolusi dengan oligarki. Tolong jawab dengan benar ya. Kamu penggugat atau penggugat yang berkolusi saling gugat? Kami 2 penggugat, Pak. Benar, Pak, 2 penggugat. Kemarin ada 1 lagi, saudara. Kamu kemana? Kok nggak ikut sidang ini? Yang ditangkap cuman kami berdua, Pak. Saudara, perempuan kami dan komisaris PT Dago Intigraha nggak ikut ditangkap, Pak. Oke lah kalau begitu, tapi tolong jawab peranan kamu dengan jujur ya. Kamu penggugat atau penggugat yang berkolusi saling gugat? Kami adalah 2 penggugat, Pak. Kamu itu nggak masuk akal, nggak masuk logika kalau kamu penggugat. Kamu itu penggugat yang berkolusi saling gugat di pengadilan. Jangan dusta ya. Nggak, Pak. Benar, Pak. Kami adalah penggugat. Kamu coba tonton video dan cek blog film dokumenter versi warga kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Kamu itu penggugat yang berkolusi saling gugat. Ingat ya, beda antara penggugat dengan penggugat yang berkolusi dengan para tergugat. Coba deh, akmu tonton dulu film dokumenter Dago 6 jam atau Dago 5 jam. Ingat ya, kamu bisa merubah sejarah. Dan kasus ini sudah dilaporkan ke pemerintah pusat. Kalau kamu berkolusi saling gugat, itu namanya kolusi mafia tanah Dago saling gugat. Jangan bilang gugatan Mueller, tapi kolusi Mueller untuk saling gugat. Kolusi penggugat dengan oknum tergugat. Itu yang jadi korbannya malah yang tidak tergugat. Warga kampung Cirapuhan yang diintimidasi dan dihalangi pengajuan haknya dan negara yang tanahnya digelapkan. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew up her bow, dipped down, oh below my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave. Abiaya, bagian kedua kasus Mueller, bersaudara melawan Dago Elos. Bagaimana kamu mendata calon tergugat? Kami ada tim khusus. Pak, tim khusus itu terdiri dari para tergugat utama ya. Itu artinya kamu berkolusi saling gugat dengan para tergugat. Tidak, Pak. Kita ada tim khusus untuk mendata calon tergugat. Pak. Iya, kamu berkolusi dengan para tergugat dalam mendatanya. Itu artinya kamu kolusi saling gugat? Tidak, Pak. Kalau tidak, gimana bisa? Anda menjadikan 4 tergugat utama yang dianggap warga kampung Cirapuhan itu termasuk jaringan Anda. Artinya, kamu berkolusi saling gugat. Tidak, Pak. Lalu bagaimana kamu bisa mendata dengan detail keluarga Udin Sudinta? Kebetulan saja, Pak. Jawaban kamu nggak masuk logika. Coba kamu tonton video versi kampung Cirapuhan bahwa yang mendata calon tergugat adalah oknum tergugat. Buktinya apa, Pak? Berkas Pengadilan Negeri Bandung tergugat nomor 69 atas nama Udin S itu sekarang dipakai Yani, anak Udin Sudinta. Tergugat nomor 99 atas nama Usin Sudinta itu yang sekarang dipakai tambal ban. Lalu tergugat nomor 232 atas nama Cepi. Padahal anak Udin Sudinta kan ada beberapa. Kenapa Anda tulis atas nama Cepi?
Tergugat nomor 233 atas nama Cepi, ini kan sudah dioperkan ke Pak Dirman. Kenapa nggak ditulis Pak atas nama Pak Dirman? Kamu takut ya, kalau Pak Dirman dibantu oleh warga yang nggak ikut jaringan mafia tanah saling gugat? Jaringan mafia tanah saling gugat. Apa-apa Pak? Sebentar, kita lanjutkan dulu. Tergugat nomor 301 atas nama Udin S yang sekarang dipakai warung kopi. Bagaimana mungkin kamu bisa mencatat tergugat dengan detail keluarga besar Udin Sudinta? Buktinya apa, Pak? Itu berkas putusan Pengadilan Negeri Bandung. Katakan dengan jujur, kamu berkolusi saling gugat ya? Tidak, Pak. Kalau tidak itu nggak masuk akal. Coba deh kamu tonton film dokumenter versi Kampung Cirapuhan. Dalam film itu dijelaskan motif kolusi jaringan mafia tanah saling gugat. Tapi di berkas putusan pengadilan tinggi nggak ada itu, Pak. Yang kita bicarakan berkas putusan Pengadilan Negeri Bandung. Kalau gugatan Muller itu nggak masuk logika dan akan merugikan warga Kampung Cirapuhan dan negara senilai 100 miliar hingga 1 triliun rupiah. Coba cek blog dan video versi Kampung Cirapuhan. Ini kasus sudah dilaporkan ke pemerintah pusat. Sebaiknya kamu jujur ya, sengketa Tanah Dago ini adalah kolusi mafia, tanah saling gugat. Bukan gugatan, tapi kolusi saling gugat. Berkolusi untung mendapatkan untung bila pihak tergugat menang atau pihak penggugat menang. Ponti. Polemik sengketa tanah di Dago antara gugatan dan kolusi saling gugat. Asep Makmun menggambarkan bahwa Muller tiba-tiba menggugat warga Dago. Apakah ini masuk akal? Dalam sidang, Asep menjelaskan keterkejutannya sebagai rakyat kecil yang seperti tak pernah berurusan dengan hukum perihal tanah. Padahal riwayat Asep Makmun bersama Iwan Surjadi dan pengacaranya menyerobot lahan penduduk asli, lalu kerap bawa-bawa LSM untuk menuntut ganti rugi ke damage, padahal bukan garapannya, dan juga garapan keluarganya sudah dioperalihkan. Mau dia minta ganti rugi lagi, dan bagaimana bisa orang demikian tahun 2012 lapor ke polisi dan banyak catatan kasus pertanahan lainnya. Lalu apakah masuk logika Muller tiba-tiba menjadikan Asep Makmun dan rekannya sebagai tergugat utama nomor 1 sampai tergugat nomor 4? Bagaimana cara Muller menggugat? Bagaimana mungkin Muller memiliki data detail tentang tergugat tanpa berkolusi dengan oknum tergugat? Misalnya, tergugat keluarga Udin Sudinta dan anaknya, Cepi. Pertanyaannya bagaimana Muller bisa mendapatkan informasi secara detail tergugat keluarga Udin Sudinta, yaitu tergugat nomor 69, nomor 99, nomor 232, nomor 233, dan nomor 31. Muller tampaknya mempersiapkan gugatan dengan matang bersama oknum. Tergugat yang notabene Ketua RW 02 Dago Elos. Sementara itu, Apud Sukendar tiba-tiba diangkat oleh Lurah Sebgai Ketua RW 1 Kampung Cirapuhan ketika masa pendataan. Padahal Apud Sukendar bukan calon Ketua RW 1 Kampung Cirapuhan. Lalu bagaimana mungkin pendatang bernama Didi Koswara dari Subang diberi peranan seolah tuan tanah penduduk asli dengan lebih dulu diberi hadiah dan legalitas penyerobotan lahan oleh Iwan Surajadi PT Batu Nunggal Indah dan oknum aparatur negara. Muller menargetkan tergugat utama yang sudah diberi peran untuk siap menghadapi. Dibantu dengan warga yang tidak tahu riwayat tanah dan riwayat penduduk asli. Mereka hanya ikut serta tanpa pemahaman mendalam dan sebagiannya hanya kaki tangan mafia tanah. Adapun mereka yang paham riwayat tanah dan riwayat penduduk asli tidak digugat, kecuali yang terlibat dalam jaringan mafia tanah Dago. Sementara itu, Buraminten sudah siap lebih dulu. Pertanyaannya, apakah gugatan Muller atau kolusi saling gugat yang lebih masuk akal? Lalu bagaimana dengan aksi Asep Makmun sejak sekitar 40 tahunan ini? Tolong gunakan logika Anda baik-baik.
Ini gugatan Mueller atau kolusi Mueller dengan jaringan para tergugat ini. Ini adalah kolusi saling gugat Mueller. Bukan gugatan Mueller, tapi kolusi Mueller saling gugat. Bab I, sidang Mueller terbaru memasuki bagian ketiga. Fokusnya adalah pemeriksaan dua Mueller sebagai penggugat yang berkolusi saling gugat dengan oknum para tergugat. Pertanyaan dimulai, saudara kenal dengan orang bernama Daddy M. Saad? Penggugat menjawab tidak mengenal orang tersebut. Ini membuat majelis terkejut. Bagaimana mungkin Anda tidak mengenalnya? Ada interupsi, tidak kenal ya tidak kenal. Dapat dijelaskan, ini berkaitan dengan kasus kolusi mafia tanah saling gugat. Menurut warga kampung Cirapuhan, surat pajak bumi dan bangunan sering digunakan untuk memindahkan atau pengoperalihkan hak pertanahan. Bahkan warga penduduk asli dan kelompoknya agak dihalangi untuk membuat surat PBB. Alhamdulillah Muhammad bin Yaman punya surat PBB dan dibayar sejak tahun 2001 hingga sekarang. Dan dia juga menyatakan bahwa PBB tahun 2002 hingga tahun 2024 ini perlu diperiksa karena diduga kuat sebagai kaki tangan jaringan mafia tanah saling gugat dan atau sebagai warga yang suka memberikan gratifikasi pada oknum aparatur negara. Karena koordinator kampung Cirapuhan sudah mencoba mengajukan PBB untuk penduduk asli dan kelompoknya tapi dihalang-halangi kecuali ikut serta sebagai kaki tangan jaringan mafia Tanah Dago atau melakukan penyuapan atau gratifikasi. Dan ini ketika sidang perdata Mueller melawan Dago Elos berlangsung. Ada penghapusan PBB atas nama Didi Koswara seluas 15,000 meter lalu diubah menjadi Daddy Mohamad Saad. Ini diduga terkait modus mafia tanah yang menggelapkan hak pertanahan warga penduduk asli dan kelompoknya juga pada tanah fasilitas umum warga dan atau tanah negara. Dan juga PBB atas nama Didi Koswara seluas 15,000 meter melanggar kesepakatan warga kampung Cirapuhan dan warga Dago Elos tahun 1991. Silahkan periksa berkas kesepakatan antar RT dan RWDI Kampung Cirapuhan dan Dago Elos, yang mana lokasi lapangan bola ada di RW 1 Kampung Cirapuhan bukan di Dago Elos RW 02. Ini merupakan Eigendom Tridiusan Fordua. Sekalipun surat PBB bukan surat tanah, akan tetapi surat PBB digunakan sebagai alat kolusi antara penggugat dan oknum, para tergugat dan atau pihak yang terlibat jaringan mafia Tanah Dago dan atau tanda bahwa pemiliknya diduga kuat melakukan gratifikasi atau penyuapan oknum aparatur negara. Kasus ini mengungkap praktik gelap yang merugikan warga penduduk asli kampung Cirapuhan dan kelompoknya dan juga fasilitas umum warga dan atau tanah negara, dan juga merupakan argumentasi bahwa penduduk asli dan kelompoknya telah diintimidasi dan atau dihalang-halangi haknya untuk mendapatkan hak pertanahan. Untuk itu PBB tahun 2002 hingga tahun 2024 ini perlu diperiksa dengan seksama karena diduga kuat sebagai kaki tangan jaringan mafia tanah saling gugat dan atau sebagai warga yang telah memberikan gratifikasi pada oknum aparatur negara. Dan PBB atas nama Didi Koswara ini terhapus dan telah dikonfirmasikan oleh pengurus RT 27 RW 1 Kampung Cirapuhan dan tokoh masyarakat RW 2 Dago Elos yang bernama Pak Abidin bahwa Didi Koswara menyatakan PBB itu sudah dikuasakan ke adik iparnya, yaitu Asep Makmun.
Untuk itu, PBB tahun 2002 hingga tahun 2024 ini perlu diperiksa dengan seksama karena diduga kuat sebagai kaki tangan jaringan mafia tanah saling gugat dan atau sebagai warga yang telah memberikan gratifikasi pada oknum aparatur negara. Dan selanjutnya mohon warga penduduk asli dan kelompoknya diberi hak untuk mengurus surat PBB dan mengurus hak pertanahan. Sekali lagi kami tanyakan Anda apakah mengenal Dedi M. Saad? Tolong jawab dengan jujur ya. Karena ini untuk mengungkapkan kebenaran kasus sengketa Tanah Dago, apakah kolusi saling gugat Mueller atau gugatan Mueller? Sekali lagi kami tanyakan Anda apakah mengenal Dedi M. Saad? Kenal atau tidak? Baik itu Anda kenal dan atau kalau tidak kenal berarti anggota jaringan mafia tanah ada lagi yang belum terungkap. Makanya silahkan Anda cek blog atau video dokumenter versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Ini adalah kisah nyata. Kini atau nanti kita harus berjuang untuk mengungkapkan kebenaran. Sedang Mueller terbaru melawan Dago Elos, fokusnya adalah pemeriksaan para penggugat. Penggugat menuntut 0,3 hektar tanah di Dago. Ini adalah tuntutan yang cukup besar. Adakala yang terlalu besar atau terlalu luas itu kadang sukar bagi manusia untuk memahaminya. Dengan kata lain, adakala manusia itu punya keterbatasan cara memahami suatu hal yang terlalu besar atau terlalu luas. Kadang sesuatu yang besar bisa membingungkan. Mungkin kita akan memulai dengan skala kecil dulu saja. Misalnya, jika hanya menuntut tanah secara perdata dari Apud Sukendar, berapa meter yang bisa didapat jika menang? Dan sebaliknya, jika Apud Sukendar menang, berapa meter yang dia dapatkan? Memulai dari skala kecil bisa lebih jelas. Lalu Alosana gimana? Lalu Didi Koswara gimana? Nggak bisa gitu Pak. Kita langsung nuntut skala besar saja. Jawaban Anda nggak masuk logika. Kita dapat informasi dari warga kampung Cirapuhan. Apud Sukendar itu nggak punya garapan di Eigendom Verponding yang Anda tuntut. Kenapa Anda susah-susah menuntut Apud Sukendar? Dan lagi kok bisa-bisanya Anda menuliskan alamat lengkap Apud Sukendar. Banyak warga kampung Cirapuhan tahu rumah Apud Sukendar tapi nggak tahu alamat detailnya. Sedangkan Anda kenapa bisa menuliskan alamat detailnya? Kita ada tim khusus Pak. Tim khusus yang mengarahkan supaya Apud Sukendar menghadapi gugatan Anda. Ya namanya nuntut hak Pak. Ada informasi Apud Sukendar, Didi Koswara, dan Asep Makmun didorong untuk menghadapi gugatan Anda. Interupsi. Jadi biar pertanyaan mengungkap fakta tapi sudah menuding. Balik lagi ke poin tadi ya, kalau Anda menang tuntutan dari Didi Koswara, Apud Sukendar, dan Alosana, Anda dapat lahan luas berapa dari ketiga orang tersebut? Dan kalau Apud Sukendar, Alosana, Didi Koswara memang dapat lahan berapa? Ya harus kita hitung lagi Pak. Apud Sukendar nggak punya garapan di Eigendom Verponding itu. Kenapa susah Anda menuntutnya? Ya kebetulan saja Pak. Jawaban Anda nggak masuk logika. Lalu Didi Koswara juga sudah nggak punya garapan lagi karena sudah dioper, alihkan. Lalu Anda tuntut apa nggak aneh ini? Ya, ini. Nggak juga Pak, namanya juga menuntut hak pertanahan. Jawaban Anda nggak masuk logika. Misalnya keluarga Udin Sudinta dan juga atas nama Cepi. Totalnya kan ada 5 yang dinyatakan sebagai tergugat nomor 69, tergugat nomor 99, tergugat nomor 232, tergugat nomor 233, dan tergugat nomor 311.
Kalau Anda menang dapat 5 objek dari 5 poin para tergugat itu, sedangkan kalau keluarga Udin Sudinta dan atau dengan Cepi menang akan mendapatkan 5 objek dari subjeknya yang tergugat, bisa jadi begitu. Pak, kalau kita bisa jadi untung dong pihak yang tergugat. Untung gimana Pak? Itu objeknya kan ada yang sudah dioperalihkan ke Pak Dirman. Pak Dirman rugi dong kalau begitu. Ya tinggal atur-atur sendiri saja Pak. Kenapa bisa gitu? Tapi kita kan menang Pak di tingkat peninjauan kembali. Bukan begitu, maksud kita kan hendak mengungkapkan kebenaran yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini bisa menimbulkan masalah baru lagi. Kita dapat informasi, Anda menuntut tergugat sedangkan objeknya belum tentu dikuasainya. Bisa jadi dikuasai terminal Dago, misalnya warung kopi, atau yang dipakai tambal ban. Ya tinggal atur-atur aja Pak kalau mereka menang. Tapi dalam putusan peninjauan kembali kita menang kan Pak? Interupsi, Pak. Maaf, kami mohon tidak diinterupsi. Karena ini menyangkut adanya pihak yang paling dirugikan, yaitu pihak yang tidak tergugat ataupun pihak yang enggak ikut serta sebagai penggugat. Kenapa enggak gabung aja ke warga lainnya? Satu, mohon maaf, enggak bisa begitu. Kenapa enggak bisa begitu? Itu enggak mau bersatu saja. Apa arti bersatu kalau hanya merugikan tanah hak warga lainnya dan atau tanah hak negara dan atau fasilitas umum? Enggak bisa. Pak, itu harus gabung dengan salah satu pihak saja. Ini ada dugaan kuat seperti kasus di Tangerang, mafia tanah saling gugat. Seperti kasus mafia tanah saling gugat di Tangerang. Yang punya hak pertanahan malah nggak ikut dilibatkan sebagai tergugat atau penggugat. Karena kasus di Tangerang adalah mafia. Tanah saling gugat. Maka boleh ada pihak yang ikut serta untuk bergabung. Sama dengan sengketa tanah Dago. Dugaan kuat adalah kolusi mafia tanah saling gugat bukan gugatan tapi kolusi mafia tanah saling gugat di Dago. Jadi kalau bergabung malah menjadi masalah yang merugikan warga kampung Cirapuhan dan negara. Coba Bapak dan Ibu tonton penjelasan dalam video versi kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Tonton video yang durasinya agak panjang juga cek blognya. Perlu dijadikan catatan bahwa kasus ini sudah dilaporkan ke pemerintah pusat dan sudah dapat atensi dari DPR RI Pusat Komisi 2.